pawang buaya pemulutan dan asal-muasal pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Beratus-ratus tahun lalu, desa pemulutan yang kini telah berkembang menjadi sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir bernama Sudi Mampir. Nama pemulutan yang kini melekat diyakini berasal dari sejarah mistis seorang muyang di kawasan tersebut yang menangkap buaya dengan menggunakan getah molot pohon pulai. Cerita ini bukanlah legenda ataupun mitos, dan ini sangat diyakini oleh masyarakat pemulutan. Pasalnya, keturunan muyang tersebut adalah orang-orang yang kini dikenal masyarakat sebagai pawang buaya. Bagaimana cerita selengkapnya? Tetap ikuti penelusuran RS Explore. Menempuh perjalanan dari desa pemulutan cukup jauh, dari Jalan Raya Palembang Indralaya, masuk hingga 7 km ke dalam. Beberapa masyarakat yang sempat dibincangi meyakini asal-usul nama pemulutan berasal dari salah seorang muyang di daerah mereka yang dulu pernah molot buaya. Meski mengetahui banyak cerita seputar puyang tersebut, masyarakat tampaknya enggan berbicara lebih jauh. Karena keturunan langsung dari puyang tersebut menurut mereka hingga kini masih ada. Salah satunya adalah Abdul Hamid. Abdul Hamid adalah warga desa pemulutan Ilir. Ia sendiri dikenal masyarakat luas sebagai pawang buaya. Sejak puluhan tahun lalu, masyarakat luas telah meminta jasa Abdul Hamid untuk mengatasi permasalahan buaya-buaya yang kerap mengganggu masyarakat. Kesaktian dari 7 bubungan. Meski telah berkepala 7, sosok Abdul Hamid ternyata masih gagah. Giginya yang sudah banyak tanggal karena dimakan usia tak membuat pria yang berkepala sudah dipenuhi uban ini sulit untuk bicara. Abdul Hamid menceritakan sekitar 800 tahun lalu di desa pemulutan terdapat 7 bubungan rumah yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesaktian. Kala itu nama desa mereka adalah Sudi Mampir. Kesaktian tersebut diantaranya ilmu harimau, buaya, ular, racun, dukun patah tulang, ilmu besi dan kayu, serta ilmu menyembuhkan orang gila. Bubungan yang dimaksud oleh Abdul Hamid diantaranya rumah orang-orang di kawasan desa Sudi Mampir. Mereka masih terbilang keluarga, rumahnya tidak berdempet, namun cukup berjauhan satu sama lain. Akan tetapi, mereka berada di satu desa, yakni desa Sudi Mampir yang sekarang namanya berubah menjadi Pemulutan. Dari 7 bubungan tersebut, bubungan buaya memiliki kisah tersendiri karena daerah Pemulutan berada di desa pinggiran sungai Ogan yang begitu luas. Banyak buaya bermunculan, buaya-buaya ini pun sempat memangsa orang. Buaya yang memangsa orang ini, lanjut Abdul Hamid, berasal dari Pemulutan bernama Peti Bongkang, dari Kebun Gede 35 Ilir Raden Tokat, serta dari Sungai Goreng Naga Swidak Plaj bernama Tambang Areng. Melihat masalah ini, muyang dari Pemulutan yang bernama Malik khawatir anak cucunya habis dimakan buaya. Ia kemudian menebang sebuah batang pohon pulai. Batangnya dilintangkan di sungai. Oleh muyang tersebut, pohon dicacah agar getahnya keluar. Getah yang keluar inilah digunakan untuk menangkap atau memolot buaya. Cara ini, menurut Abdul Hamid, berhasil menangkap buaya yang acap kali berulah memangsa manusia. Muyang Malik sempat menghunuskan pedangnya berniat untuk membunuh buaya yang kena polot. Akan tetapi, ia terhenti karena kedatangan tiba-tiba 4 orang yang diyakini sebagai makhluk halus penunggang buaya tersebut. Mereka sempat bertanya kepada Muyang Malik mengapa sampai menghunus pedangnya. Sang Muyang menurut Hamid kemudian menjelaskan maksud dari tujuan yang hendak membunuh buaya karena dikhawatirkan akan memakan anak cucunya nanti. Keempat orang ini kemudian berjanji jika buaya tersebut tidak dibunuh, jika dipanggil mereka akan datang dan membantu Muyang tersebut termasuk keturunannya terhadap permasalahan seputar buaya.
Janji tersebut memang ditepati. Sejak Muyang Malik memanggil, jika buaya itu dipanggil, 10 hingga 15 menit langsung buaya itu bermunculan, termasuk dengan 4 penunggangnya. Cerita keturunan kedua bernama Kamaluddin bergelar Ratu Jurun pun tak jauh berbeda. Namun, pada keturunan ketiga bernama Punggawa Cabuk bergelar Raden Jurung, hanya buaya saja yang datang. Penunggangnya tidak kelihatan, hanya suara penunggang yang terdengar. Lalu pada puyang keempat bernama Tuna dengan gelar Raden Kuning. Makamnya ada di tengah Lubuk Lesung, Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Buaya sudah lambat datang, penunggang tidak ada termasuk suaranya. Dan pada keturunan kelima bernama Imang bergelar Raden Sentul. Buaya tidak lagi datang, namun bisa diusir, termasuk pada keturunan keenam Abdullah bergelar Raden Intan. Buaya tidak datang, namun bisa diusir. Dan lalu selanjutnya generasi ketujuh dengan gelar Pendekar Jurung-Jurung Mata Intan. Buaya dipanggil tidak lagi datang, diusir masih mau. Jelas Abdul Hamid. Sedangkan generasi ketujuh dengan gelar Pendekar Jurung-Jurung Mata Intan, buaya dipanggil tidak lagi datang, diusir masih mau. Itulah dari penjelasan Abdul Hamid. Hingga kini, tenaga Abdul Hamid telah digunakan oleh orang-orang banyak di berbagai daerah untuk mengusir buaya. Adapun dari berbagai daerahnya, yaitu dari Desa Tanjung Jombong, kawasan Muara Tembesi, Sarolangun Jambi, kemudian di Desa Permis, serta Serdang Bangka Belitung, kawasan Selapan, kawasan Gasing Banyuasin, hingga kawasan Limau Sumbawa. Bahkan, berkat keahliannya menjinakkan buaya, Abdul Hamid pernah 5 tahun tinggal di Singapura. Ia pernah bekerja di sebuah sirkus yang namanya Crocodile Show. Camat Pemulutan Baru Sarip MSI didampingi Kasih Pemerintahan membenarkan adanya keyakinan masyarakat seputar cerita Muyang Pemulutan hingga kini. Nama Pemulutan yang sudah berkembang menjadi kecamatan memiliki 25 desa. Seputar Sungai Ogan yang melintasi Desa Pemulutan dan sekitarnya hingga kini menjadi tumpuan utama masyarakat. Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan yang mencari ikan di sungai. Profesi lain bertani dengan menanam padi dengan hasil panen 1 tahun sekali.